Halo semuanya, pada video kali ini saya Suci Fitri dengan nomor BP 1810531025 akan mempresentasikan sebuah topik mengenai sejarah akuntansi forensik untuk memenuhi suatu tugas kuliah, yaitu mata kuliah Teori Akuntansi, jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas. Dalam presentasi kali ini, terdapat 5 topik bahasan yang akan dibahas. Topik yang pertama yaitu pengertian akuntansi forensik. Yang kedua, sejarah akuntansi forensik di dunia. Dan yang ketiga, sejarah akuntansi forensik di Indonesia. Topik pembahasan yang keempat yaitu perkembangan akuntansi forensik di Indonesia. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah masa depan akuntansi forensik. Akuntansi forensik adalah penggunaan keahlian di bidang objektif dan akuntansi yang dipadu dengan kemampuan investigatif untuk memecahkan suatu masalah atau sengketa keuangan atau dugaan fraud yang pada akhirnya akan diputuskan oleh pengadilan atau arbitrase, tempat penyelesaian perkara lainnya. Ada beberapa pengertian akuntansi forensik dari para ahli. Yang pertama, yaitu dari Bologna dan Liquis tahun 1995. Akuntansi forensik adalah aplikasi kecakapan finansial dan sebuah mentalitas penyelidikan terhadap isu-isu yang tak terpecahkan yang dijalankan di dalam konteks rules of evidence. Dan selanjutnya dari Merriam-Webster. Akuntansi forensik adalah yang berkenaan dengan pengadilan atau penerapan pengetahuan ilmiah pada masalah hukum. Dan selanjutnya juga dari Delary Crumley, yaitu akuntansi forensik menurutnya adalah akuntansi yang akurat atau sesuai untuk tujuan hukum. Selanjutnya kita masuk kepada sejarah akuntansi forensik di dunia. Pada tahun 1817, akuntan telah digunakan sebagai saksi ahli dalam kasus pengadilan sejak kasus Meyer versus Sefton. Dan pada tahun 1824, seorang akuntan Skotlandia menunjukkan keahlian akuntansi hukumnya. Pada tahun itu, akuntansi forensik modern memiliki referensi paling awal dalam lingkaran pertunjukan akuntan di Glasgow, Skotlandia. Dan pada tahun 1931, salah satu kasus akuntansi forensik yang paling terkenal adalah penangkapan Al Capone. Tim akuntan forensik mengumpulkan informasi dalam kasus yang tak terbantahkan terhadap Capone. Dan pada tahun 1982, Margolin, Wiener, dan Evans LLP, sebuah firma akuntan utama, didirikan dan menyediakan jasa akuntan forensik. Bahkan buku forensik pada tahun tersebut akuntansi pertama pun tidak keluar. Dan pada tahun 2000, awal tahun 2000 ini, terdapat skandal Enron yang menjadi badai dalam dunia akuntansi. Dan pada tahun 2002, Undang-Undang Sarbanes-Oxley membentuk Badan Pengawasan Keuangan Perusahaan Publik atau bisa disebut PCAOB yang didakwa mengembangkan standar auditing, melakukan penyelidikan dan memastikan kepatuhan perusahaan. Sebagai hasil dari Sarbanes-Oxley Act, telah terjadi penekanan terus-menerus pada akuntansi forensik ini. Next, kita masuk kepada pembahasan sejarah akuntansi forensik di Indonesia. Akuntansi forensik di Indonesia semakin berkembang semenjak adanya krisis moneter tahun 1997 yang menghancurkan perekonomian dan rezim Orde Baru yang berkuasa, sehingga berimbas ke berbagai aspek dari ekonomi, politik, hukum, dan tatanan negara kita. Dan pada bulan Oktober 1997, Indonesia juga telah menjajaki kemungkinan untuk meminjam dana dari IMF dan World Bank untuk menangani krisis keuangan yang semakin parah. Sebagai prasyarat pemberian bantuan, IMF dan World Bank mengharuskan adanya proses agreed upon due diligence yang dikerjakan oleh akuntan asing dibantu beberapa akuntan Indonesia. Pada pembahasan keempat, yaitu perkembangan akuntansi forensik di Indonesia.
Nah, perkembangan akuntansi forensik di Indonesia ini terbilang cukup maju. Tetapi, jika kita bandingkan dengan beberapa negara lain, maka Indonesia masih terbilang sangat tertinggal. Belum banyak kasus-kasus korupsi yang terkuak berkat kemampuan akuntansi forensik. Tetapi, akuntansi forensik merupakan suatu pengembangan disiplin ilmu akuntansi yang masih tergolong muda dan memiliki prospek yang sangat bagus dalam pemecahan tindak pidana korupsi di Indonesia. Akuntansi forensik juga belum memiliki pangsa pasar yang banyak dan masih minim peminat. Walaupun demikian, akuntansi forensik yang masih minim peminat ini di kalangan akuntan dapat menerbitkan peluang tersendiri. Pada pembahasan yang kelima adalah masa depan akuntansi forensik. Dunia bisnis yang semakin kompleks akan meningkatkan kecenderungan penyelesaian sengketa bisnis di pengadilan dan makin menurunnya tingkat integritas masyarakat di negara maju. Di Indonesia, kasus-kasus korupsi yang makin banyak terungkap dan semakin beragam jenisnya ini dan belum terlihat ada kecenderungan penurunan juga pada hakikatnya dapat membuktikan saat ini juga dan di masa datang semakin diperlukan keahlian di bidang akuntansi forensik. Baiklah, terima kasih semuanya. Sampai di sini dulu presentasi mengenai sejarah akuntansi forensik pada mata kuliah Teori Akuntansi jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Sampai ketemu di video selanjutnya.